Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, masih di dalam pembahasan qasam dan nusus, yakni menggilir dan nusus, pembangkangan istri. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Wa taswiyatu, dan adapun taswiyah atau menyamakan, fil qasmi di dalam menggilir, baina zaujati di antara istri-istri, wajibatun ialah wajib. Jadi menyetarakan giliran di antara istri-istri hukumnya wajib bagi sang suami. Jadi kalau menggilir istri itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi ketika sudah digilir, ketika salah satu sudah mendapatkan bagian, maka harus disamaratakan. Nah, menyamakan ini hukumnya, menyamakan di dalam giliran ini adalah hukumnya wajib. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian, wa tu'tabaru at-taswiyatu, dan diperhitungkan at-taswiyatu apa menyamakan, bil makani dengan tempat, tarotan kadang-kadang, bizamani dengan waktu, wa bizamani dan dengan waktu, ukhra yang lain. Jadi sama rata, ada kalanya dipandang dari tempat, ada kalanya dipandang dari waktu. Jadi bisa tempat, bisa waktu. Nah, sekarang dijelaskan satu-satu. Wa amal makanu, dan adapun tempat, payahrumu, maka haram, al-jam'u apa mengumpulkan, baina zaujaini di antara dua istri. Nah, fa'aksara maka lebih atau lebih, min maskanin dari tempat, wahidin yang satu apa tempat, illa kecuali birridha dengan kerelaan. Jadi adapun ditinjau dari sisi tempat, maka hukumnya haram mengumpulkan dua orang istri atau lebih di dalam satu rumah, kecuali mereka sama-sama ridho. Misalkan si A ini seorang suami, mempunyai istri dua, si B dan si C. Maka semuanya satu rumah. Nah, satu rumah ini tidak boleh, nggak boleh. Artinya haram hukumnya mempersatukan mereka dalam satu tempat. Kecuali mereka si A dan si B ini sama-sama ridho. Si B dan si C ini ridho, saling ridho mereka. Artinya tidak masalah. Itu pun kalau rumahnya besar. Di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya dijelaskan, itu pun kalau rumahnya besar. Tapi kalau rumahnya kecil ya tetap aja ketahuan. Apa yang mereka salah satu lakukan dengan suaminya ketahuan. Nah ini pada intinya adalah tidak boleh suami itu mengumpulkan dua istri di dalam satu tempat, satu rumah. Kecuali mereka sama-sama ridho. Tapi jarang ya yang ridho istri gitu. Artinya jarang rela. Mereka ingin ya pisah sajalah. Nanti aja nunggu giliran. Kemudian, wa amma zamanu, dan adapun waktu, paman. Maka ialah adapun orang, lam yakun, yang tidak ada siapa siman harisan, ialah penjaga malam, fa'imadul qasmi, maka ialah pokok gilirannya, pihakkihi di dalam haknya eman, al-lailu apa, ialah malam, wan naharu, dan adapun siang, tabi'a, ialah ikut apa siang, lahu baginya, atau pada malam. Nah di sini sekarang zaman atau waktu. Dari sisi waktu, maka bagi suami yang tidak menjadi seorang penjaga atau pekerja malam, artinya sapam, seperti itu, maka inti giliran yang harus dia lakukan adalah di waktu malam. Sedangkan untuk siangnya mengikuti pada malam. Jadi ada suami kerjanya sapam. Ada suami kerjanya bukan sapam. Nah, inti dari hari itu adalah malam, siangnya mengikuti malam, seperti itu. Kemudian waman, dan barang siapa. Yang pertama tadi yang orang bukan sapam ya, bukan penjaga malam, kerjanya bukan penjaga malam. Sekarang yang penjaga malam. Waman, dan adapun orang,
karena yang ada siapa siman harisan ialah penjaga malam, fa'imadul qasmi, dan maka ialah adapun pokok giliran fi haqqihi di dalam haknya eman, an-naharu ialah siang. Walailu adapun malam tabi'a ialah ikut apa malam lahu baginya siang atau pada siang. Nah, sekarang bagi suami yang menjadi penjaga di malam hari, maka inti giliran yang harus ia lakukan waktu siang. Jadi sekarang suaminya seorang penjaga malam. Nah, maka inti giliran yang harus ia lakukan adalah waktu siang. Jadi malam itu ya buat yang bekerja nih, bekerja sebagai sapam ya malam. Tapi intinya dia menggilir adalah siang. Maka malamnya itu mengikuti siang seperti itu. Jadi beda ketika suami kerjanya sapam atau penjaga malam, maka inti gilirnya ada siang. Tapi kalau suaminya bukan penjaga malam atau bukan sapam, maka inti gilirannya adalah malam. Siangnya mengikuti malam. Seperti itu. Wala yadkhulu, dan tidak boleh masuk jauju siapa suami lailan pada waktu malam hari ala ghairil maksumi laha, atas atau pada selain istri yang digilir, li ghairi hajatin, tanpa ada keperluan atau karena selain hajat. Jadi bagi seorang suami tidak diperkenankan berkunjung di malam hari pada istri yang tidak mendapat giliran tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Jadi misalkan ya suami ini A, punya istri B dan si C. Maka pada saat ini, pada misalkan malam Kamis ini, giliran si B. Ternyata istri si yang C ini sakit, maka suami ini saya ulang. Pada malam Kamis ini giliran waktu harus menggilir si B. Kemudian si suami malah menggilir si C, maka ini tidak boleh. Nah, tidak boleh. Jadi harus yang ke si B. Nah, tidak boleh ke si C. Karena apa? Waktunya giliran si B. Si C-nya ya bisa besok-besok seperti itu. Nah, wala yadkhulu jauju, tidak boleh masuk siapa suami lailan pada malam hari alal ghairil maksumi, pada selain istri yang digilir. Nah, ini selain istri yang digilir kan C. Sedangkan istri yang digilir sekarang jadwalnya si B. Maka suami si A ini harus masuk kepada si B. Si C-nya bisa besok-besok. Kemudian fa'ingkana, dan jika ada fa'ingkana, dan jika ada lihajatin, ialah karena hajat, ka'iyadatin, seperti iadah atau menjenguk, wanahwiha, dan seumpama iadah, lam yumna, maka tidak dilarang siapa jauj minad dukhuli, dari masuk rumah, seperti itu. Jadi jika berkunjungnya karena ada uzur, nah ini ada uzur. Si suami jika berkunjungnya karena ada uzur, karena ada hajat, nah seperti menjenguk istrinya yang sakit dan sesamanya, artinya selain sakit, maka ia tidak dilarang untuk masuk pada istri tersebut. Nah seperti itu. Jadi ujur, termasuk ujur, hajat. Jadi suami A, istri B dan C, jatah pada malam hari kepada si B. Kemudian kebetulan istrinya yang bernama C sakit, maka si suami si A ini menjenguk atau mendatangi rumah si C, ini tidak masalah karena ada hajat. Hajatnya adalah menjenguk si C yang sakit, seperti itu. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wahina idin, dan ketika itu, dikala itu maksudnya dukhuluhu lihajah. Intola, apabila lama, muksuhu, apa diamnya jauj, kodo, maka mengganti siapa jauj, min naubatil madkhuli, dari giliran isi yang dimasuki, alaiha, atasnya al, misla muksihi, dengan seperti diamnya si jauj. Jadi ketika masuknya karena ada hajat, jika ia berada di sana dalam waktu yang cukup lama, nah ini masalah lagi.
Harusnya kan menjenguk itu sebentar, tapi si suami ini lama. Nah, si suami lama diam di tempat istri yang memang bukan gilirannya. Maka wajib mengkodok seukuran waktu yang berdiamnya dari giliran istri yang telah dikunjungi. Seperti itu. Saya contohkan lagi, si A suami, isinya B dan si C. Sekarang jatahnya pada istri si B. Kemudian si C ini sakit, maka suami ini mengunjungi si C. Nah, aturan sebentar mengunjunginya, yang normal tidak apa-apa sebentar. Tapi ini lama, sampai sehari misalkan. Maka dia harus mengkodok menggantinya kepada si B. Nah, ukuran yang memang dia tinggalkan, seperti itu. Nah, kemudian fa'in jama'a, maka jika mengumpuli siapa jauj, nah, artinya bersenggama, kodok, maka mengganti siapa jaud zamanal jima'i pada waktunya jima, la nafsal jima'i, bukan pada jima itu sendiri, illa kecuali ayyak suro, kecuali pendek, zamanuhu, apa zamannya jima atau waktunya jima, falayak dihi, maka tidak mengganti siapa jaud hu pada zaman. Nah, sekarang udah suaminya ke tempat istri yang bukan digilir, kemudian dia menjima. Apa yang ia harus lakukan? Jika ia sempat melakukan jima dengan istri yang ia kunjungi, yang bukan gilirannya, maka wajib mengkodok masa jimanya, bukan melakukan jimanya. Kecuali jimanya waktunya sangat pendek, maka tidak wajib untuk dikodok. Artinya seperti ini, ketika pendek, misalkan si A, saya contohkan biar lebih mudah, dan si B, si C, si A ini suami, B ini istri, C ini istri. Nah, aturan jatahnya waktunya si B. Karena si C sakit, si A ini berkunjung kepada si C. Nah, ketika waktunya sebentar, ini boleh-boleh saja. Tapi ketika lama waktunya, maka dia harus mengkodok si suami ini kepada si B yang telah ditinggalkannya. Nah, bagaimana kalau si suami ini telah menjima? Ketika jimanya sebentar, misalkan 3 menit langsung keluar, maka tidak ada kodok. Tapi kalau jimanya lama waktunya, bahkan berkali-kali, maka waktu jimanya si suami ini harus mengkodok kepada si B. Jadi bukan jimanya, tapi waktu jimanya. Waktu jimanya misalkan 3 jam, ya kan, berkali-kali. Nah, 3 jam ini si suami ini harus mengganti kepada si B ini. Jadi diganti waktunya, bukan jimanya. Jimanya tidak perlu diganti. Artinya ya jima. Itu saja yang dapat disampaikan, biar tidak terlalu lama. Kita lanjut besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.